Bab 3801 Hati Druid. Aku tidak akan menggunakan armor ini untuk saat ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Qin Chen tidak mendapatkan Clear Sky Divine Armor, dia mungkin tertarik pada Inner Dao Armor. Tetapi sekarang setelah memilikinya, dia tentu saja meremehkannya. Bahkan dalam keadaan rusak, Clear Sky Divine Armor dapat melemahkan serangan seorang human venerable puncak lebih dari 90%. Membuatnya 10 kali lebih kuat daripada Inner Dao Armor. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa menawarnya, kata Qin Chen kepada Qi Tianxiong. Qi Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya serahkan poin merit ini kepada Anda, Tuan. Lagi pula, klan kami tidak mengandalkan kekuatan individu dalam hal menyerang, jadi mereka jarang membutuhkannya. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini benar. Serangan klan Wala mengandalkan kekuatan kolektif, dan armor ini tidak layak dibeli. Sama seperti harta yang dapat meningkatkan kekuatan klan secara keseluruhan. Menghabiskan begitu banyak merit untuk itu adalah hal yang sia-sia. Saat Qin Chen berbicara, lelang pertama hampir berakhir. Akhirnya, sepotong Inner Dao Armor ini terjual dengan total 700 juta poin merit. His. Gulimo tersentak. Ini setara dengan nilai 4 atau lebih Vena Suci Mulia. Hanya dengan satu Inner Armor, orang-orang ini benar-benar sepadan. 4 atau lebih Vena Suci Mulia. Sungguh tambahan yang luar biasa bagi pasukan Zerkwala mereka. Qin Chen juga sedikit takjub. Ia mengira ia memiliki cukup banyak harta. Tetapi sekarang, hampir 2 miliar poin merit terasa seperti tidak ada apa-apanya. Lagi pula, bahkan harta pemanasan pertama pun terjual seharga 700 juta. Oke, lelang Inner Dao Armor pertama sudah selesai. Sekarang kita akan melelang harta kedua. Harta kedua disebut Labu Hunyuan. Qin Chen tidak tahu untuk apa Labu Hunyuan itu. Tetapi begitu wanita berbaju merah itu mengucapkan kata-kata itu, semua ruangan pribadi menjadi heboh. Jelas bahwa barang ini sangat berharga. Wanita berbaju merah itu dengan tenang mengangkat tangannya. Setelah keributan sedikit mereda, ia melanjutkan, saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saya ingin tahu apakah labu hunyuan ini banyak, atau memang tidak ada. Ya, labu hunyuan ini adalah harta karun Dizun. Qin Chen tersentak ketika mendengar kata-kata, harta karun Dizun. Benda pemanasan kedua ini ternyata telah ditingkatkan menjadi harta karun Dizun. Itu agak berlebihan. Lalu, apa sebenarnya harta karun itu? Apakah itu harta karun Tianzun? Tanda tanya, apakah pasar gelap ini gila? Harta karun kedua ini jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Jelas ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Jika zirah Dao dalam yang pertama saja sudah berharga, maka harta karun Dizun yang kedua ini, Labu Hunyuan, tidak ada apa-apanya dibandingkan. Wanita berbaju merah itu terbatuk dan melanjutkan. Tentu saja, Labu Hunyuan ini adalah harta karun Dizun. Tetapi entah mengapa sebagiannya rusak, sehingga nilainya tidak lagi dianggap sebagai harta karun Dizun. Mendengar ini, Qin Chen merasa itu wajar saja. Seandainya tidak ada harta karun Dizun yang rusak, pastilah akan sangat mengerikan. Namun, artefak penghormatan bumi yang rusak pun tak sebanding dengan artefak penghormatan manusia biasa yang bermutu tinggi. Keributan sedikit mereda ketika wanita berbaju merah menyebutnya sebagai artefak penghormatan bumi yang rusak. Tetapi tetap jelas bahwa banyak orang ingin mendapatkan artefak penghormatan bumi yang rusak ini. Wanita berbaju merah tidak melanjutkan perkenalannya. Ia membuka kotak kayu di meja lelang di depannya dan mengeluarkan sebuah labu hijau zamrud. Seketika, aliran aura Tao memancar darinya, memengaruhi pergerakan langit dan bumi. Meskipun labu hunyuan diketahui telah rusak, aura kuat dan kekuatan hunyuannya masih dapat dirasakan oleh semua orang. Ketika indera spiritual mereka mendarat di atasnya, mereka langsung dapat merasakan getaran di lautan kesadaran mereka. Tak heran disebut labu hunyuan, memang sesuai dengan namanya. Indera spiritual Qin Chen mendarat di labu hunyuan, mengungkapkan bahwa labu itu membawa aura kekacauan primal, jelas merupakan harta karun kekacauan primal. Sayangnya, retakan besar telah muncul di dinding labu, menunjukkan tingkat kerusakan yang tinggi. Tidak ada harga cadangan untuk labu hunyuan ini. Penawar tertinggi menang. Penawaran dimulai sekarang.
Wanita berbaju merah mengumumkan. Membiarkan semua orang mengamati labu Hunyuan sebelum segera menyimpannya. 300 juta poin pahala. Ditambah Vena Suci Mulia. Seseorang segera mengajukan penawaran. Meskipun Qin Chen tidak terlalu tertarik pada labu Hunyuan, ia tak dapat menahan senyum kecut karena harga seperti itu baru pertama kali ditawarkan. Tawaran pertama untuk labu Hunyuan yang pecah ini begitu tinggi. Dan harga akhirnya jelas jauh lebih tinggi. Bahkan mungkin beberapa kali lipat dari harga awal. Ini menunjukkan bahwa harga untuk harta karun selanjutnya akan jauh lebih tinggi. Bahkan jika seseorang mengincar harta karun yang mereka sukai, diragukan mereka memiliki sumber daya finansial untuk mendapatkannya. Saat ini ia memiliki hampir 2 miliar poin merit dan beberapa Vena Suci Mulia, yang diperoleh dari ruang penyimpanan para ahli klan mulia Juesan dan 1000 mata. Ia juga memiliki sejumlah Vena Suci Dewa Suci tahap akhir. Tetapi barang-barang seperti itu tidak banyak berguna di sini. Membeli harta karun seperti ini di lelang pasar gelap ini tidak seperti di tempat lain. Penawar terendah haruslah Vena Suci Mulia. Untungnya, Qin Chen masih memiliki banyak ikan cahaya ilahi dan spesies eksotis lainnya dari galaksi Netherworld. Jika ia benar-benar menemukan sesuatu yang ia minati, masing-masing akan menghasilkan poin merit yang cukup besar. 500 juta poin merit. Ditambah Vena Suci Mulia. Seseorang segera memperbarui harganya. Dan harganya jauh lebih tinggi. 800 juta poin merit. Harga labu Hunyuan terus naik. Akhirnya direbut seseorang dengan harga 1,1 miliar poin merit dan 1 Vena Suci Mulia. Qin Chen bahkan belum mengajukan penawaran selama proses ini. Wanita berpakaian merah yang memimpin pelelangan menggunakan susunan teleportasi di meja lelang untuk memindahkan labu Hunyuan kepada penawar dengan harga 1,1 miliar poin merit dan 1 Vena Suci Mulia. Kemudian, ia mengeluarkan kotak giok ketiga dan mengumumkan, barang ketiga ini cukup istimewa. Saya rasa jarang muncul di pelelangan. Ini adalah hati druid, milik klan druid. Salah satu dari sekian banyak ras di alam semesta. Kata-kata hati druid langsung menimbulkan kehebohan. Qin Chen bingung. Apa sebenarnya hati druid ini? Tuan. Barang ini pasti berasal dari zerk emas hitam. Qi Tianxiong mendengarkan. Tetapi matanya tiba-tiba berkilat tajam saat ia berbicara dengan suara berat. Hati druid, zerk emas hitam ini sangat beruntung. Mendapatkan hati druid, pantas saja mereka bisa mengikuti pelelangan ini. Ujar Gulimo dengan suara berat. Hati druid. Apa ini? Tanya Qin Chen sambil mengerutkan kening. Ia benar-benar tidak tahu apa itu hati druid. Saat itu, wanita berbaju merah berdiri di atas panggung dan berkata, mungkin beberapa orang masih belum tahu apa itu hati druid. Benda ini adalah harta karun paling berharga milik klan druid. Benda ini juga merupakan harta karun yang dipadatkan oleh kekuatan klan druid sendiri, dan mengandung efek yang tak terduga. Bab 3802 Roh Alami. Wanita berbaju merah memperkenalkan dirinya dari podium. Seperti yang kita semua tahu, druid adalah ras yang unik di antara berbagai ras di alam semesta. Mereka termasuk ras iblis dan, seperti ras naga, lahir di luar ras iblis. Mereka adalah roh alam, objek ilahi langit dan bumi. Dan hati druid ini adalah harta paling berharga para druid. Hanya seorang druid yang mewarisi warisan alami sejati yang dapat lahir. Individu seperti itu sangat langka di antara para druid. Dan siapapun yang muncul adalah pewaris masa depan para druid. Dapat dikatakan bahwa selama orang ini bertahan hidup, mereka pasti akan menjadi salah satu raja para druid. Dan hati druid ini berasal dari pewaris tertentu para druid. Wanita berbaju merah mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya di depan mata kerumunan. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya hijau terang muncul di hadapan semua orang, menerangi seluruh podium dengan warna hijau yang subur. Pada saat yang sama, aura alami terpancar dari meja lelang, dan pesona alam mengalir menembus langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah tenggelam dalam alam. Saya yakin kalian semua tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat jantung druid. Setelah dimurnikan, ia akan memberi kalian anugerah alam yang paling ajaib. Ia akan memberi kalian jantung alam, memungkinkan kalian memiliki kemampuan druid untuk berubah menjadi roh alami. Tentu saja, ini hanya teori. Sepanjang sejarah,
Banyak master yang telah memperoleh jantung druid telah menerima anugerah dari alam dan mencapai pencerahan. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjadi roh alami. Tidak ada harga rendah untuk barang ini. Penawar tertinggi menang. Lelang dimulai sekarang. Setelah mengatakan ini, wanita berbaju merah itu minggir, tersenyum ke arah kerumunan. Saya akan menawarkan 300 juta poin merit. Saya akan menawarkan 350 juta. Yang membingungkan Qin Chen adalah lelang jantung druid jauh kurang populer dibandingkan labu hunyuan sebelumnya dan bahkan zirah dao dalam. Hati druid memungkinkanmu memahami dao alam dan menjadi roh alami. Pikir Qin Chen. Ia secara alami memahami konsep memahami dao alam, yang setara dengan memahami jalan surga. Bagi para master di tingkat yang mulia, kultivasi biasa tidak lagi cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta, melampaui aturan, dan mengembangkan aturan mereka sendiri, seseorang dapat secara alami memperkuat kekuatan mereka dengan memahami lebih banyak rima dao. Konon, para master yang mulia tingkat atas bahkan dapat mengendalikan alam semesta hanya dengan satu pikiran. Tapi apa artinya menjadi peri alam? Gulimo berkata dengan mata berapi-api. Hati druid adalah hal yang baik. Itu dapat membantumu memahami jalan surga. Soal menjadi peri alam, lupakan saja. Itu hampir mustahil. Ya, tapi kalau berhasil, kau bisa mengembangkan energi alam, yang mengandung karakteristik ras iblis. Bukannya mustahil menyusup ke perkemahan iblis di masa depan. Kalau kau benar-benar bisa memurnikan hati druid, aura iblis yang kau kembangkan akan begitu kuat sehingga iblis-iblis top sekalipun tak akan mudah mendeteksinya. Karena itu anugerah alam. Konon, seseorang dari ras iblis pernah secara khusus membeli hati druid dan mencoba menyusup ke ras iblis serta mendapatkan informasi tentang aliansi antara iblis dan manusia. Tapi semuanya gagal. Hehe, iblis seperti iblis suci masih bisa berharap melakukannya. Tapi kita para Zerg bisa melupakannya. Karakteristiknya terlalu kentara. Bahkan jika kita mendapatkan hati druid dan berubah menjadi iblis, aku khawatir mereka akan bisa melihatnya. Namun, di antara pasukan druid yang dihancurkan oleh Zerg emas hitam, ternyata ada seseorang yang memiliki hati druid. Pantas saja mereka begitu arogan akhir-akhir ini. Bahkan berani memasuki rumah lelang pasar gelap. Gulimo dan yang lainnya membahas hal ini, masing-masing dengan sangat marah. Qin Chen juga mengetahui dari percakapan mereka keajaiban benda ini. Apa yang disebut inkarnasi roh alami ternyata dapat berubah menjadi wujud iblis, menyusup ke dalam perkemahan iblis tanpa terdeteksi. Ini sungguh mengerikan. Secara umum, kekuatan iblis, selain iblis suci, yang menggunakan metode seperti kepemilikan jiwa untuk menyusup ke individu-individu kuat dari berbagai ras, jarang memiliki metode lain untuk benar-benar menembus cara kerja batin berbagai ras. Aura mereka terlalu kentara. Lebih lanjut, bahkan kepemilikan iblis suci pun tidak sepenuhnya aman. Meskipun mereka dapat menipu para ahli biasa, perbedaan sekecil apapun dalam jiwa mereka akan terdeteksi ketika berhadapan dengan para penguasa terhebat dari setiap ras. Hal ini terutama berlaku ketika memasuki situs warisan suci setiap ras, di mana mereka dapat dengan mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, ketika manusia dan iblis ingin menyusup ke ras lain, mereka sering kali menawarkan keuntungan kepada para penguasa ras lain. Misalnya, penguasa rumah Yaomi. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Wajar saja, ada beberapa individu yang sangat egois dalam setiap ras yang, demi kemajuan dan keuntungan pribadi, tak akan ragu, bahkan dengan risiko mengkhianati klan mereka sendiri. Namun, hal ini seringkali berujung pada pengungkapan dan harus dibayar mahal, karena hati manusia tak terduga. Namun, jika hati druid berhasil didapatkan, ras manapun akan bertransformasi menjadi klan iblis, langsung bergabung dengan barisan klan iblis. Semua informasi akan mudah didapatkan, dan mustahil dideteksi. Tak heran jika kemunculan hati druid ini menimbulkan begitu banyak keheranan. Sayang sekali, sebelum klan iblis meluncurkan proyek hati druid seperti ini bernilai sangat tinggi, bahkan menyaingi harta karun paling berharga di alam bumi. Namun sekarang, semua orang tahu bahwa klan iblis telah menghabiskan semua sumber daya mereka.
Namun tak seorang pun berhasil mendapatkan avatar alam. Nilai hati druid ini telah menyusut lebih dari setengahnya. Desah Qi Tianxiong. Barang ini sungguh ajaib. Mari kita lihat harganya. Jika cocok, layak ditawar. Qin Chen menyipitkan mata, memperhatikan harga di platform yang terus naik. Namun ketika mencapai 500 juta poin merit, harganya melambat. 300 juta poin merit. Ditambah 151 jin, 100 kilogram ikan cahaya ilahi. Tiba-tiba, sebuah harga terpampang di papan lelang. Pengumuman itu langsung menimbulkan kehebohan. Banyak orang melirik ke sekeliling. Siapakah orang ini yang menawarkan 150 ikan cahaya ilahi? Di pasar gelap, poin merit adalah yang paling tidak berharga. Poin ini diperoleh dengan mengalahkan ras manapun di medan perang Myriad Raches. Namun, poin ini hanya dapat ditukar dengan harta karun dan urat suci dalam aliansi masing-masing atau di pasar gelap. Poin ini tidak dapat digunakan secara langsung. Tingkat yang lebih tinggi dari poin merit adalah Vena Suci yang mulia, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seorang yang mulia secara langsung. Namun, banyak venerable yang tetap berada di alam mereka saat ini selama puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun, sehingga menyulitkan venerable Sacred Vein biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Hal ini menyebabkan Divine Light Fish melampaui venerable Sacred Vein. Bahkan venerable yang tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap venerable Sacred Vein pun dapat meningkatkan diri dengan memurnikan Divine Light Fish. Bab 3803 Langit Berbintang Bambu. Jadi, meskipun poin merit, Vena Suci Mulia, dan ikan cahaya ilahi, sampai batas tertentu, setara, para penjual seringkali memilih ikan cahaya ilahi daripada barang lainnya. Harga ini membuat banyak orang terdiam, menunjukkan bahwa jika mereka ingin menawar, mereka jelas juga ingin mengambil ikan cahaya ilahi. Akan lebih baik menyimpannya untuk lelang harta karun berikutnya. Tuan, agak sia-sia menawar benda ini dengan 150 ikan cahaya ilahi. Anda bisa menyimpannya untuk harta karun lain yang dapat memahami ritme Dao. Harganya akan jauh lebih murah, dan efeknya tidak akan jauh lebih buruk. Kata Gulimo tanpa berkata-kata setelah melihat bahwa Qin Chen yang menawar. Harga ini memang milik Qin Chen. Tetapi Qin Chen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tidak tertarik pada kemampuan hati druid untuk memahami ritme Dao, tetapi kemampuannya untuk berubah menjadi roh alami. Setelah harga Qin Chen diumumkan, keheningan pun terjadi. Dan akhirnya, tidak ada yang menawar lagi. Bukan karena tidak ada yang punya ikan cahaya ilahi sebanyak itu, melainkan karena biasanya ikan-ikan itu disimpan untuk harta karun lain nanti dalam pelelangan, sehingga tidak perlu disia-siakan di sini. Oke, selamat, teman. Silakan bayar dan ambil alih. Wanita berbaju merah itu tersenyum tipis. Qin Chen memasukkan token pasar gelap milik Yang Mulia Juesan ke dalam pembaca kartu di ruang pribadi. Poin jasa di dalamnya langsung ditransfer. Qin Chen kemudian menggantinya dengan poin jasa suku 1000 mata, mentransfer 100 juta. Bersamaan dengan itu, Qin Chen menempatkan 150 ikan cahaya ilahi pada susunan teleportasi di tengah ruang pribadi dan memindahkannya. Lelang pasar gelap biasanya diadakan di tempat, dengan pengiriman dilakukan segera. Semuanya berlangsung di ruang pribadi, menjaga kerahasiaan sepenuhnya. Qin Chen agak khawatir setelah menggunakan token pasar gelap milik Yang Mulia Juesan dan suku 1000 mata untuk membayar secara berurutan. Token pasar gelap dikeluarkan oleh pasar gelap, dan meskipun konon anonim, tidak seorang pun kecuali pasar gelap yang tahu apakah masing-masing token diberi nomor. Sesaat kemudian, pihak lain tampaknya telah menerima pembayaran. Susunan teleportasi menyala kembali, dan jantung druid muncul di ruang pribadi. Qin Chen mengambil jantung druid, dan gelombang aura alami langsung menyelimutinya, merelaksasi setiap sel di tubuhnya. Ia merasakan gelombang kegembiraan, bahkan dorongan samar untuk menembus alam yang mulia. Itu sepadan, sekalipun ia tidak dapat memahami inkarnasi roh. Hembusan aura alami dan kemampuan untuk memahami sajak Dao saja sudah lebih dari cukup bagi Qin Chen. Di ruang pribadi lain, para anggota Zerg Emas Hitam sama bersemangatnya. Tuan Camilla, 150 ikan cahaya ilahi dan 200 juta poin merit. Kita menang besar kali ini. Haha.
Siapa yang begitu kaya hingga rela memberikan ikan cahaya ilahi langsung untuk jantung druid? Harganya memang agak rendah, tapi sepadan. Camilla tersenyum. Dengan sumber daya ini, zerk emas hitamnya pasti akan meningkat pesat. Kemudian, dengan mencaplok Kuala dan merebut harta karun mereka, peringkat zerk emas hitamnya di antara para zerk akan meningkat secara signifikan. Semuanya, 3 harta karun pemanasan sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melelang 10 barang asli. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Untuk 3 harta karun sebelumnya, pengirim tidak memiliki persyaratan. Kalian hanya perlu menawar dengan poin prestasi. Namun untuk 10 barang sisanya, pengirim memiliki beberapa persyaratannya sendiri. Jadi, apakah kalian bisa menawar tergantung pada keberuntungan kalian? Harus dikatakan bahwa setelah 3 harta karun pemanasan dilelang, suasana di seluruh aula lelang tiba-tiba menjadi panas. Harta karun pertama yang resmi dilelang bernama bambu langit berbintang. Kurasa aku tak perlu perkenalan lagi. Wanita berbaju merah itu menyelesaikan kata-katanya. Dan sebatang bambu, hitam pekat namun berkilauan dengan kilau bintang, muncul di tangannya. Pemandangan bambu langit berbintang ini langsung menggemparkan seluruh aula lelang. Qin Chen pun sama tercengangnya. Lelang macam apa ini? Tak hanya artefak etli venerable yang rusak dan hati druid. Ternyata bambu langit berbintang pun ada di pasaran. Ia benar-benar tahu apa itu bambu langit berbintang. Bambu langit berbintang tumbuh di langit berbintang yang kacau. Terkadang lunak, terkadang luar biasa keras. Bambu ini dapat dimurnikan menjadi senjata yang sangat kuat. Konon, bahan-bahan untuk cambuk ilahi yang terkenal. Artefak legendaris umat manusia kuno. Terbuat dari bambu langit berbintang. Harta karun pemurnian senjata tingkat atas. Lebih lanjut, menyimpan bambu langit berbintang di dekat Anda dapat membantu seseorang memahami Dao Yuan. Bahkan dengan bahan-bahan premium tertentu, bambu ini dapat dimurnikan menjadi pil Dao langit berbintang. Benda ini adalah lambang kemahakuasaan. Tak seorang pun akan memiliki terlalu banyak harta karun seperti ini. Bahkan seorang Master Earth Venerable pun akan menginginkannya. Mata Qin Chen berbinar. Ia tentu saja menginginkan bambu langit berbintang ini. Belum lagi keinginan Qin Chen. Semua orang menginginkan sesuatu yang sebagus ini. Wanita berpakaian merah yang mengawal pelelangan itu jelas tahu efek dari kemunculan bambu langit berbintang. Ia mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan sebelum melanjutkan. Bambu langit berbintang ini diletakkan di sini oleh seseorang untuk dilelang. Harga akhir tidak ditentukan oleh lelang pasar gelap kita, tetapi oleh orang yang mengirimkan penawaran. Jika ada yang bisa membawa sesuatu yang menggoda penawar, bambu langit berbintang itu akan menjadi miliknya. Tidak ada harga rendah untuk bambu langit berbintang ini. Sekarang, tawarlah. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen menghadiri lelang pasar gelap, dan ia langsung mengerti. Orang yang mengeluarkan bambu langit berbintang itu berada di sebuah ruangan pribadi. Pasar gelap melelang benda itu dari atas, sementara ia membuat keputusan akhir dari bawah, yang secara efektif mencapai harga yang memuaskannya. Model ini agak mirip dengan yang ada di pameran dagang di Laut Pasang Surut Void, tetapi jauh lebih aman karena orang yang mengeluarkan barang tersebut tidak perlu menawar. Aku akan menawarkan 500 juta poin jasa, ditambah 2 vena suci mulia, dan 50 ikan cahaya ilahi. Aku akan menawarkan 800 juta poin jasa, 1 vena suci mulia, dan ikan pedang besar seberat 5 jin, 100 pon. Bahkan Qin Chen pun tergoda dengan harga ini. Sayang sekali bambu langit berbintang bukan miliknya. Ikan pedang besar adalah barang yang sangat berharga. Spesies ikan unik yang berasal dari galaksi Netherworld. Tubuhnya bagaikan pedang tajam, mampu memotong segalanya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seorang pendekar pedang yang terampil dapat menyempurnakannya, mereka dapat merasakan sensasi ikan pedang besar membelah langit berbintang dan melintasi Styx. Sayangnya, bahkan Qin Chen tidak berhasil menangkapnya. Aku akan menawarkan 300 juta poin jasa, ditambah mata api ilusi. Tawaran lain diajukan, dan tawaran ini semakin menggemparkan. Qin Chen juga sangat tergoda. Mata api ilusi juga merupakan barang berharga. Benda ini dapat digunakan untuk memurnikan pil mata surgawi. Bahkan tanpa memurnikan pil, memasukkannya ke dalam tubuh dapat mengolah kekuatan supernatural mata api dan teka-teki emas.
dengan kekuatan yang luar biasa. Semua ini adalah barang berharga. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa pasar gelap begitu yakin. Setiap harta karun yang muncul di sini adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih rendah. Meskipun mata api ilusi tidak seefektif bambu langit berbintang, perbedaannya tidak jauh berbeda. Seringkali, hal itu bergantung pada kebutuhan masing-masing. Bab 3804 Cahaya Milenium. Ada tawaran lain. Wanita berbaju merah itu tahu harganya sudah mencengangkan. 300 juta poin merit memang tidak tinggi. Tetapi satu mata api ilusi pasti akan membuat banyak orang enggan menawar lebih tinggi. Tak seorang pun yang menghadiri lelang ini adalah orang biasa. Mengetahui tawaran mereka tidak berharga. Tak seorang pun berani mengambil risiko. Tepat ketika semua orang mengira bambu langit berbintang adalah harganya, harga baru muncul di layar raksasa di atas meja lelang. 300 juta poin merit. Ditambah ikan cahaya ilahi seberat 10 jin, 10 pon, dan sebotol 5 pil ilahi dao surgawi. Masing-masing mengandung 5 elemen yang berbeda. Harga ini langsung menimbulkan sensasi. Bambu langit berbintang dapat menanamkan rasa dao langit berbintang. Begitu pula pil ilahi dao surgawi. Pil ilahi dao surgawi berasal dari pohon ilahi dao surgawi. Salah satu dari 10 sumber dao agung. Buah dao surgawi yang dihasilkan oleh pohon ilahi dao surgawi memiliki kekuatan untuk memahami dao surgawi. Satu buah dao surgawi atau pil ilahi dao surgawi jauh lebih rendah daripada bambu langit berbintang. Namun pihak lain menawarkan 5 pil ilahi dao surgawi dengan atribut yang berbeda-beda. Ini adalah pil ilahi dao surgawi yang mengandung kelima elemen: emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima elemen tersebut merupakan atribut yang paling umum dan mendasar di alam semesta. Semua orang mengolahnya, sehingga pil ilahi dao surgawi ini sangat berharga bagi setiap yang mulia. Selain itu, ada juga ikan cahaya ilahi 10 jin. Di pasar gelap, ikan cahaya ilahi adalah hal yang umum. Ikan dengan berat 2 atau 3 jin tidak terlalu berharga. Hanya ikan dengan berat lebih dari 1 jin 100 gram, yang menarik bagi para guru yang mulia. Tetapi nilainya masih belum terlalu tinggi. Ikan cahaya ilahi 1 jin umumnya hanya bernilai 1 atau 2 juta poin merit. Sehingga perdagangan seringkali melibatkan puluhan atau bahkan ratusan. Tapi itu baru ikan cahaya ilahi 1 jin. Ikan cahaya ilahi tumbuh sangat lambat. Setelah melebihi 2 jin 100 gram nilainya meroket. Ikan cahaya ilahi seberat 3 jin bernilai 50 juta poin merit. Setengah vena suci mulia. Dan ikan dengan berat lebih dari 5 jin 100 gram dapat mencapai harga hampir setara dengan seluruh vena suci. Adapun ikan cahaya ilahi seberat 10 jin 10 kilogram tak diragukan lagi ia adalah raja dari semua ikan cahaya ilahi. Nilainya tak ternilai. Kemunculan kedua harta karun ini langsung menimbulkan sensasi. Tawaran Qin Chen tentu saja sesuai dengan harga yang telah ia tetapkan. Dan setelah tawaran Qin Chen, tak ada lagi yang menawar. Ia menawarkan seekor ikan raja 10 jin 10 kilogram ikan cahaya ilahi. Beserta 5 pil ilahi dao surgawi. Dibandingkan dengan ikan cahaya ilahi, pil ilahi dao surgawi hanyalah aksesori. Bahkan wanita berbaju merah, yang memimpin pelelangan, terharu. Ia tak habis pikir mengapa penawar, dengan barang berharga seperti itu, tidak membawanya ke balai lelang untuk membantunya menawar. Ikan raja 10 jin 10 kilogram pasti akan menjadi kandidat yang bagus untuk babak pemanasan. Bahkan di pasar gelap, biasanya hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak ada penawaran lebih lanjut, dua harga terakhir cukup kompetitif. Sehingga pemilik bambu langit berbintanglah yang memutuskan harga yang akan ditawar. Aula lelang sunyi. Tetapi semua orang yang hadir merasa gelisah. Karena kebijakan kerahasiaan balai lelang. Baik penawar maupun penawar tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Jadi semua orang menunggu dalam diam. Di dalam kotak, Gulimo dan Qi Tianxiong menatap Qin Chen dengan bingung. Mereka berdua tahu bahwa harga ini dikutip oleh Qin Chen. Ikan cahaya ilahi seberat 10 jin itu hampir merupakan ikan cahaya ilahi terbesar kedua yang pernah ditangkap Qin Chen di galaksi Nether. Hanya Qin Chen yang dapat menawar harga ini. Setelah belasan tarikan napas, wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan itu tampaknya telah menerima pesan dan mengumumkan dengan lantang.
Penawar bambu langit berbintang telah memilih tawaran 300 juta poin merit dan mata api ilusi. Selamat kepada teman ini. Namun, ia ingin bertanya kepada teman yang menawarkan ikan cahaya ilahi. Ia bersedia menukarkan sesuatu yang lain dengan ikan cahaya ilahi ini. Apakah itu diperbolehkan? Petik 2. Tentu saja. Jika teman ini bersedia. Lelang pasar gelap saya juga bersedia menambahkan ikan raja ini ke dalam pelelangan sebagai barang tambahan. Kata wanita berbaju merah itu sambil tersenyum. Sebagai karyawan pasar gelap, ia tidak menghubungi Qin Chen secara pribadi, tetapi berbicara di depan umum. Pernyataan ini menyebabkan kegemparan di ruang pribadi, karena banyak orang tertarik pada ikan cahaya ilahi tersebut. Qin Chen tidak repot-repot menanggapi dan langsung menarik tawarannya. Melihat Qin Chen menarik tawarannya, wanita berbaju merah itu, yang tahu bahwa ia tidak setuju, melanjutkan transaksi. Apa orang dari bambu langit berbintang ini buta? Bahkan Raja Ikan pun tidak tahu bagaimana memilih. Melihat Qin Chen tidak memenangkan undiannya, Gulimo tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kau bahkan tidak memilih barang-barang orang dewasa. Kau benar-benar tidak punya selera. Qin Chen cukup berpikiran terbuka. Meskipun bambu langit berbintang adalah harta karun, senang rasanya bisa menawar. Kalaupun tidak, Qin Chen tidak akan berkecil hati sedikit pun. Kalau tidak, ia masih memiliki begitu banyak spesies alien dari galaksi Netherworld. Jika ia mengeluarkannya, ia akan khawatir tidak akan bisa menang. Wanita berbaju merah mengeluarkan kotak giok lain dan mengangkatnya. Ia berkata, barang kedua yang dilelang bernama cahaya milenium. Benda itu berasal dari alam rahasia misterius di alam semesta. Fusi dengan cahaya milenium ini dapat memperoleh pemahaman tertentu tentang ruang dan waktu, dan juga dapat meningkatkan kecepatan terbang seorang prajurit. Seseorang bahkan dapat berubah menjadi cahaya milenium. Cahaya 1000 tahun. Tatapan Qin Chen kembali serius. Ini memang hal yang baik. Ini dapat memberi Anda pemahaman tertentu tentang waktu dan ruang, yang merupakan salah satu kelebihannya. Kedua, ini dapat meningkatkan kecepatan terbang, yang juga sangat menarik bagi yang kuat. Dalam pertarungan tunggal, jika kecepatan petarung selevel hanya sehelai rambut, itu merupakan keuntungan yang signifikan. Petarung yang lebih cepat memiliki kemudahan yang lebih besar. Dan bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa melarikan diri. Namun, yang membingungkan Qin Chen adalah aura cahaya milenium bahkan tidak sekuat bambu langit berbintang. Menurutnya, cahaya milenium jelas sama kuatnya dengan bambu langit berbintang. Haha, aku pernah mendengar tentang cahaya milenium. Konon katanya berasal dari alam rahasia yang sangat mengerikan di alam semesta, yang mengandung misteri ruang dan waktu. Namun, menguasai misteri ruang dan waktu tidaklah mudah. Setiap orang yang mencapai alam yang mulia memahami ruang, tetapi hukum waktu tidak semudah itu untuk dipahami. Qi Tianxiong menggelengkan kepalanya. Hukum waktu memang sulit dipahami, tetapi beberapa ras khusus dan individu kuat telah menguasainya. Bukankah tuan kita juga menguasai hukum waktu? Gulimo melirik Qin Chen. Mereka pernah melihat Qin Chen menggunakan hukum waktu selama pertempuran mereka melawan Juesan Venerable. Sayangnya, menguasai hukum waktu saja tidak ada gunanya. Cahaya milenium ini seperti hati druid. Beberapa orang telah memperolehnya sebelumnya, dan memang memperoleh beberapa wawasan tentang ruang dan waktu, serta meningkatkan kecepatan mereka, tetapi tidak ada perubahan kualitatif. Terlalu sulit untuk hanya mengandalkan secuil cahaya milenium untuk benar-benar menguasai misteri ruang dan waktu, apalagi menjadi inkarnasi cahaya milenium. Bab 3805, Master Pedang Iblis Gila. Setelah mendengarkan sejenak, Qin Chen akhirnya mengerti. Meskipun cahaya milenium memang barang berharga, memahaminya secara menyeluruh sangatlah sulit, seperti halnya hati druid, dan banyak orang telah terpikat olehnya. Tentu saja, meskipun demikian, barang tersebut tetap sangat populer. Dalam sekejap, harganya mencapai harga yang mencengangkan, setara dengan 1 miliar poin merit. Beberapa orang menawarkan harta karun yang luar biasa, meskipun tidak ada yang seimpresif bambu langit berbintang dan mata api ilusi. 800 juta poin merit, ditambah ikan cahaya ilahi seberat 8 jin 1000 kg, dan ikan cahaya ilahi seberat 101 jin 1000 kg. Saat itu, Qin Chen mengajukan penawarannya.
Namun, ia tidak menawar ikan cahaya ilahi seberat 10 jin 1000 kilogram, melainkan ikan cahaya ilahi yang lebih kecil seberat 8 jin 1000 kilogram. Harganya menimbulkan kehebohan. Meskipun tidak seimpresif ikan raja, ikan cahaya ilahi seberat 8 jin tetap merupakan temuan yang luar biasa. Jauh melampaui jangkauan ikan biasa. Tanpa ikan raja yang ditawarkan Qin Chen sebelumnya, sensasinya akan lebih hebat lagi. Maka, Qin Chen juga menambahkan ikan cahaya ilahi 101 jin 1000 kilogram. Begitu Qin Chen mengumumkan harganya, tidak ada lagi penawaran yang diajukan. Wanita berbaju merah menunggu sejenak di meja lelang, lalu tersenyum dan berkata, "Selamat kepada teman yang menawar 8 kilogram ikan cahaya ilahi." Pemilik cahaya milenium telah setuju untuk menukarnya. Qin Chen sangat gembira. Cahaya milenium mengandung misteri ruang dan waktu yang mendalam. Orang lain mungkin tidak dapat memahaminya. Tetapi ia, setelah menguasai esensi waktu, mungkin dapat memahaminya lebih dalam lagi. Terlebih lagi, esensi waktu Qin Chen telah meningkat selama bertahun-tahun. Meskipun perlahan, dengan pecahan, cahaya milenium ini, mungkin saja ia akan semakin kuat. Qin Chen mengeluarkan beberapa ikan cahaya ilahi dan membayar 800 juta poin merit. Tak lama kemudian, pecahan cahaya milenium diteleportasi. Qin Chen menyentuhnya, dan esensi waktu di benaknya tiba-tiba melonjak kegirangan. Qin Chen tidak langsung melahapnya, melainkan menyimpannya di cakram giok penciptaan Qian Kun. Sekarang bukan waktunya untuk memurnikannya. Setelah cahaya milenium, wanita berbaju merah melelang benda ketiga. Benda ketiga yang dilelang adalah peninggalan kuno magis tentang penerbangan. Perahu hitam terbang. Mampu melintasi kehampaan. Benda itu adalah harta karun terbang tingkat atas. Kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuannya untuk menavigasi alam berbahaya dan tak dikenal. Mempertahankan kemampuan siluman yang luar biasa. Tanpa cahaya milenium, Qin Chen mungkin tertarik pada perahu hitam terbang. Namun, dengan cahaya milenium, ia hanya menawar dan menyerahkannya pada takdir. Sementara Qin Chen menganggap benda itu lebih rendah daripada cahaya milenium, para ahli lain menganggapnya jauh lebih berharga daripada cahaya milenium. Harga penawaran melonjak, membuat Qin Chen terdiam. Akhirnya, perahu hitam terbang terjual seharga 1,5 miliar poin merit dan sebuah harta karun void. Qin Chen hanya bisa mendesah dalam hati melihat kekayaan orang lain. Jika bukan karena banyaknya perolehannya di galaksi Nether, ia bahkan tak akan cukup layak untuk bersaing dengan mereka. Benda keempat adalah aura kekuatan suci tingkat atas yang diwariskan dari zaman kuno. Konon, benda itu ditinggalkan oleh seorang Master Earth Venerable Puncak sebelum kematiannya, meskipun telah sedikit rusak seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, pelelangan mencapai puncaknya. Bahkan aura suci yang masih tersisa dari seorang Master Earth Venerable Puncak sebelum kematiannya, meskipun sudah compang camping, masih memicu perebutan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Sungguh gila. Qin Chen jelas merasakan bahwa pasti ada Master Earth Venerable yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan ia bahkan kehilangan keinginan untuk menawar. Berbagai harta karun bermunculan satu demi satu, dan pada akhirnya, benda ini dibeli oleh seorang sakti dengan harga 2 miliar poin merit dan sebuah harta karun tingkat atas. Harta karun tingkat atas itu sendiri tak kalah berharganya dengan cahaya milenium dan bambu langit berbintang. Wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan tak banyak bicara, juga tak berusaha memanaskan suasana. Namun, pada titik ini, setiap benda tak ternilai harganya, dan tak heran jika benda-benda itu telah menimbulkan sensasi di alam surgawi. Suasana di pelelangan telah mencapai puncaknya. Tak perlu usaha darinya. Tidak seperti suasana riuh lelang biasa. Lelang kali ini sangat terkendali. Tetapi suasana berapi-api sudah terbentuk. Wanita berbaju merah, senang dengan suasana itu, mengeluarkan harta karun kelima dan berkata, harta karun kelima ini juga tak kalah penting. Ini adalah pedang perang. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah pedang perang dan meletakkannya di hadapan semua orang. Saat pedang itu muncul, pedang itu memancarkan aura dingin, aura sunyi yang menyelimuti udara. Benda ini tak diragukan lagi adalah harta karun dari seorang ahli kuno, dan gelombang aura pembunuh memenuhi udara. Sayangnya,
Semua orang dapat dengan jelas melihat sebuah retakan pada pedang itu, yang jelas menunjukkan bahwa pedang itu telah patah. Pedang ini bernama Pojun. Kurasa kalian semua tahu siapa pemiliknya, kata wanita berbaju merah itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, keributan meletus di arena. Pojun, bukankah ini senjata milik Master Pedang Gila, manusia purba yang perkasa? Master Pedang Gila juga seorang master tingkat Master Bumi, yang terkenal di antara para Master Bumi. Di zaman kuno, teknik pedang gilanya luar biasa kuat, bagaikan orang gila. Setelah perang manusia iblis pecah, para iblis mengirim seluruh klan mereka untuk membunuhnya. Tetapi ia membunuh 7 Master Bumi berturut-turut sebelum akhirnya dikepung dan dibunuh oleh Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pedangnya hilang di alam semesta, dan tiba-tiba ditemukan di sini hari ini. Sosok tragis lainnya seperti Master 10.000 Racun, Qin Chen, setelah mendengar perbuatan Master Pedang Gila, sangat tersentuh. Suasana di tempat kejadian sekali lagi menjadi sangat panas. Pedang seorang Yang Mulia Bumi, dan itu juga pedang yang telah ditanamkan oleh Yang Mulia Bumi dengan seluruh kehendaknya sebelum kematiannya. Keagungan pedang ini jelas tidak lebih lemah dari kekuatan magis tingkat atas yang sebelumnya. 1,5 miliar poin jasa. Sebuah vena suci mulia. Daya tarik pedang-pedang gila mulia memang sangat tinggi. Tawaran pertama hampir sama dengan jumlah transaksi sebelumnya. Petik 2. 1 miliar poin jasa. Sebuah buah kekacauan Wancu. Boom. Kemunculan buah kekacauan Wancu juga menarik banyak orang. Ini adalah buah kekacauan. Harta karun yang memungkinkan orang untuk langsung mencapai Yang Mulia. Alasan mengapa Yang Mulia racun kekacauan mampu mencapainya saat itu adalah karena ia mendapatkan buah kekacauan. Siapa sangka pedang itu akan ditukar sekarang. 2 miliar poin jasa. Sebuah kristal esensi tertinggi. Harus dikatakan bahwa pedang ini sangat populer sehingga telah menarik banyak orang untuk memperebutkannya. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, pedang ini telah melampaui harga tertinggi sebelumnya. Qin Chen melihat harga yang terus naik dan terkesima. Orang-orang ini benar-benar terlalu kaya. Untungnya, ia memiliki pedang berkarat misterius itu dan tidak sedang berlatih ilmu pedang. Kalau tidak, ia pasti sudah bergabung dengan pasukan pembeli. Akhirnya, harta karun ini dibeli oleh seseorang seharga 2,8 miliar poin merit. Sebuah harta karun tingkat atas. Hingga transaksi terakhir, suasana di tempat kejadian masih sangat panas. Dan semua orang masih belum bisa tenang untuk sementara waktu. Memberi isyarat agar tempat lelang tenang, wanita berbaju merah itu mengeluarkan kotak giok berikutnya. Kesadaran Qin Chen terus memperhatikan wanita berbaju merah itu. Begitu kotak giok itu dikeluarkan, meskipun wanita berbaju merah itu belum berbicara, jantung Qin Chen berdebar kencang. Harta karun ini jelas tidak sederhana. Bab 3806, Gelang Meraj. Qin Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Benar-benar tertarik pada benda itu. Apa ini? Seru Qin Chen kaget. Meraba kotak giok itu. Harta karun macam apa yang mungkin bisa membuat detak jantungnya semakin cepat? Ini. Pertama kalinya ia merasakan dorongan seperti itu. Bahkan ketika ia mengeluarkan cahaya milenium, sumber waktu di benak Qin Chen belum bergairah seperti sekarang. Jelas, harta karun ini memiliki daya tarik yang kuat baginya. Namun, Qin Chen tidak bisa merasakan apa yang membuatnya tertarik pada benda ini. Qin Chen tiba-tiba berdiri. Matanya berkilat saat ia menatap harta karun di pelelangan. Kotak giok ini memiliki daya tarik yang kuat baginya. Pasti ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Tuan, ada apa? Gulimo menatap Qin Chen dengan bingung. Tidak ada. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan duduk kembali. Menatap kotak giok itu dengan saksama. Tenggelam dalam pikirannya. Benda ini tidak mungkin berhubungan dengan sumbernya sendiri. Jika tidak, ia pasti mengerti mengapa benda itu menariknya. Namun kini, ia hanya merasakan daya tarik yang kuat. Dan ia tak mengerti dari mana datangnya perasaan ini. Di atas panggung, wanita berbaju merah mengangkat kotak giok dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang akan kita bawa selanjutnya adalah harta karun kelas atas. Ini adalah gelang dengan kekuatan tak terkira. Bahkan wanita berbaju merah di pasar gelap mengklaim bahwa gelang ini memiliki kekuatan tak terkira. Langsung menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan kegemparan besar di tempat kejadian.
Di bawah tatapan mata kerumunan, wanita berbaju merah membuka kotak giok, memperlihatkan sebuah gelang kuno. Gelang ini sepenuhnya hitam, diukir dengan rune misterius, tetapi tidak memancarkan aura menakutkan. Warnanya polos dan abu-abu. Jika harta karun seperti itu muncul di medan perang semua ras, orang biasa pasti tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Seolah memahami kebingungan semua orang, wanita berbaju merah itu dengan sungguh-sungguh berkata, benda ini dipancing dari sungai Netherstar. Bahkan kami, pasar gelap, tidak tahu asal-usulnya secara pasti. Namun, setelah percobaan, kami menemukan bahwa setelah disempurnakan, benda ini dapat melepaskan segala macam kekuatan yang menakjubkan. Karena polanya menyerupai tiram, kami, pasar gelap, menamakannya gelang Mirage Void. Penyebutan gelang Mirage Void menyebabkan kegemparan di ruang-ruang pribadi. Memperkuat segala macam kekuatan menakjubkan itu sungguh ajaib. Penting untuk dipahami bahwa apa yang disebut kekuatan menakjubkan bukanlah esensi suci biasa, kekuatan seorang yang mulia, atau bahkan kekuatan aturan, melainkan kekuatan ilahi yang istimewa. Misalnya, kekuatan serangan kolektif Walazer, kekuatan alami druid, aura naga klan naga, kekuatan serangan jiwa penghalang mimpi 1000 klan bermata 1000, dan sebagainya. Hanya kekuatan magis bawaan inilah yang bisa disebut kekuatan menakjubkan. Dan meningkatkannya seringkali sangat sulit, mengharuskan setiap ras mengerahkan upaya yang luar biasa. Jika benda ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan menakjubkan setiap ras, niscaya akan menarik antusiasme yang luas. Saya ingin tahu sejauh mana benda ini dapat diperkuat, dan apa saja batasan kultivasinya. Sebuah pertanyaan menggema dari lantai lelang. Jelas seseorang bertanya. Ruangan itu langsung hening setelah pertanyaan ini. Jelas sebuah pertanyaan yang mengkhawatirkan semua orang yang hadir. Amplifikasi harta karun saja tidak cukup. Itu juga bergantung pada tingkat amplifikasi yang dapat dicapainya dan batasan kultivasinya. Harta karun yang dapat diperkuat 10 kali lipat nilainya sangat berbeda dari harta karun yang hanya dapat diperkuat sekali. Demikian pula, harta karun yang hanya dapat memperkuat seorang Saint Lord dan harta karun yang dapat memperkuat bahkan seorang Venerable. Nilainya tak terhitung jumlahnya. Iklan. Jangan ngaku udah nonton semua podcast Densu kalau belum lihat ini. Lagi. 568. 142. 189. Seolah mengantisipasi keraguan semua orang. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, amplitudo benda ini tidak terlalu kuat. Tergantung pada tingkat kultivasi Anda. Bisa berkisar antara 10% hingga 30%. Semua orang tercengang oleh kata-kata 10% hingga 30%. Harta macam apa ini? 10% hingga 30%. Itu terlalu lemah. Armor Dao dalam sebelumnya dapat memblokir 30% serangan. Tetapi gelang ini hanya memiliki amplitudo 10% hingga 30%. Efektivitasnya hanya rata-rata. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya tidak berguna. 10% terlalu sedikit. Tetapi jika bisa mencapai amplitudo maksimum 30%, itu masih akan cukup berguna dalam pertempuran dengan tingkat yang sama. Tapi itu bukan harta karun, dan seharusnya tidak ada di pelelangan ini. Wanita berbaju merah melanjutkan, 10% hingga 30% memang tidak banyak, tetapi juga tergantung pada tingkat kultivasi. Penelitian kami menunjukkan bahwa seorang human venerable biasa dapat memperkuat item ini hingga 30%. Seorang human venerable tingkat puncak juga dapat memperkuatnya hingga 30%. Seorang earth venerable dapat memperkuatnya hingga 10%. Dan seorang human venerable tingkat puncak juga dapat memperkuatnya hingga 10%. Tanpa perbedaan yang signifikan. Seluruh aula lelang bergemuruh dalam kegembiraan. Amplifikasi 10% hingga 30% untuk human venerable dan earth venerable. Masing-masing. Mungkin tampak seperti perbedaan yang signifikan. Tetapi kenyataannya, keduanya masih berada pada level yang sama. Hal ini membuat banyak orang yang hadir bersemangat, dan mereka akhirnya mengerti mengapa pasar gelap menjualnya di pelelangan. Kesamaan antara amplifikasi human venerable dan earth venerable menunjukkan bahwa item ini setidaknya merupakan harta karun earth venerable. Para venerable manusia, yang tidak mampu melepaskan kekuatan sejati mereka,
hanya dapat meningkatkannya sebesar 30%. Sementara Venerable Bumi, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang cara menggunakannya, hanya dapat meningkatkannya sebesar 10%. Bagaimana dengan Venerable Surgawi? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Yang Mulia Surgawi tidak dapat ditingkatkan. Tidak berpengaruh, kata wanita berpakaian merah dengan sungguh-sungguh. Namun, setelah diperiksa, tampaknya benda ini tidak efektif melawan Yang Mulia Surgawi karena suatu batasan. Banyak yang kecewa dengan kurangnya efek Yang Mulia Surgawi. Namun terlepas dari itu, gelang ini memiliki beberapa makna penting. Mereka juga samar-samar mengerti dari kata-kata wanita berpakaian merah bahwa pasar gelap pasti dijalankan oleh Yang Mulia Surgawi. Meskipun mereka tidak tahu apakah Yang Mulia Surgawi ini benar-benar berada di sana. Tidak ada harga minimum untuk benda ini. Penawar tertinggi menang. Sekarang, pelelangan dimulai. Wanita berpakaian merah menyelesaikan perkenalannya dan melangkah ke samping. 1 miliar poin jasa. 1 miliar poin jasa ditambah vena suci dari seorang venerable. Tiba-tiba, tawaran mulai berdatangan dari berbagai ruangan pribadi. Meskipun nilai pastinya tidak diketahui. Bahkan kekuatan luar biasa yang hanya dapat memperkuat 10% kekuatan atli venerable sudah cukup untuk menarik perhatian besar. Wanita berbaju merah itu bahkan mengisyaratkan bahwa pasar gelap pun tidak dapat mengetahui asal-usul benda ini. Jadi pastilah sesuatu yang luar biasa. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa meskipun harta karun yang asal-usulnya tidak diketahui pasar gelap ada di tangan mereka, bahkan jika sampai ke tangan mereka, kemungkinan besar hanya akan memiliki efek seperti yang dijelaskan oleh wanita berbaju merah. Hal ini juga menyebabkan penawaran untuk gelang ini jauh lebih rendah daripada penawaran sebelumnya untuk pedang tentara patah milik Crazy Blade Master. Sebuah komponen dari Haotian Divine Armor. Ini jelas salah satu komponen dari Haotian Divine Armor. Saat semua orang menawar, Qin Chen berdiri di ruangan pribadinya. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Bab 3807 Perebutan Gila. Ketika Void Mirage Wristband muncul, Qin Chen merasakan Clear Sky Divine Armor di dalam dirinya bergetar hebat. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Pantas saja aku tak bisa merasakan apa yang menarikku. Ternyata Clear Sky Divine Armor lah yang membuatku begitu bersemangat dan gemetar. Mata Qin Chen membara. Apapun yang mampu memberikan daya tarik sekuat itu pada Clear Sky Divine Armor pastilah salah satu komponennya. Lebih lanjut, wanita berbaju merah itu juga menyebutkan bahwa benda ini dipancing dari galaksi Netherworld, sehingga kemungkinan besar benda ini disertakan dalam Clear Sky Divine Armor sebagai satu set. Jika memang satu set, niscaya akan memberikan dampak yang sangat besar pada Clear Sky Divine Armor. Sekalipun dampaknya tidak signifikan, ia harus mendapatkannya. Karena setelah seluruh set selesai, transformasi ajaib mungkin akan terjadi. Ia benar-benar harus mendapatkan benda ini. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen hancur berkeping-keping. Untungnya, dampak terbatas Void Mirage Wristband membuat Qin Chen masih bisa memperjuangkannya. Jika tidak, jika benda itu bisa meningkatkan efektivitas tempur seorang ahli di zone lebih dari 50%, atau bahkan hampir 2 kali lipatnya, Qin Chen akan berada dalam bahaya. 1,2 miliar poin jasa, 1 vena suci mulia, ditambah 101 jin, 100 kg ikan cahaya ilahi. 1 miliar poin jasa, 2 vena suci mulia, ditambah esensi meteorit surgawi. 1,2 miliar poin jasa, 1 vena suci mulia, 1 jantung jurang. Tawaran datang silih berganti, membuat Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun benda itu hanya bisa meningkatkan 10% hingga 30% kekuatannya, banyak yang masih tergoda dan menawar. Hal ini sebagian disebabkan oleh deskripsi wanita berpakaian merah tentang kekuatan luar biasa benda itu. Tetapi yang lebih penting, karena benda itu dapat meningkatkan segala macam kekuatan yang menakjubkan. Bagi beberapa ras khusus, meningkatkan kultivasi mereka relatif mudah, tetapi meningkatkan kekuatan magis bawaan mereka lebih sulit. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa ras, yang kekuatan magis bawaannya sudah ada sejak lahir dan hampir mustahil untuk ditingkatkan. Jika gelang ini benar-benar dapat meningkatkan kemampuan mereka, niscaya akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi mereka. Tentu saja,
Beberapa orang juga ingin membeli kembali gelang ini dari lelang untuk mempelajarinya dengan saksama. Jika mereka benar-benar dapat memahami sifat-sifat khususnya, memodifikasi dan mengembangkannya, atau bahkan memproduksinya secara massal, gelang ini akan berdampak dramatis pada situasi berbagai ras. Hal ini menyebabkan lonjakan permintaan yang luar biasa untuk gelang Void Mirage, dengan banyak orang berlomba-lomba mendapatkannya. 1,3 miliar poin merit. 1 Vena Suci Mulia. 200 ikan cahaya ilahi. Qin Chen juga mengajukan tawarannya. Meskipun ia memiliki jumlah ikan cahaya ilahi yang luar biasa, ia hanya memiliki 3 atau 400 total. Ia telah menghabiskan sebagian darinya untuk membeli cahaya milenium dan hati druid. Dan dengan 200 ini, tidak banyak yang tersisa. Harganya meroket. Dan banyak penonton diam-diam menyesali kenyataan bahwa mereka belum pernah melihat harga yang ditawarkan, apalagi memilikinya. Saya khawatir para penawar ini semuanya kuat. Banyak di antaranya adalah penguasa Earth Venerable. Jika suatu hari nanti Zerg emas hitam saya memiliki sumber daya seperti itu, mencaplok kekuatan seperti Wala akan sangat mudah. Seru Camilla di ruang pribadi Zerg emas hitam. Ia merasa sangat kaya setelah menjual jantung druid. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan para penawar, ia merasa rendah diri. Ia orang yang kuat. Ia mengeluarkan 200 ikan cahaya ilahi begitu saja. Sebagai perbandingan, 150 ikan cahaya ilahi yang kudapatkan tidak ada apa-apanya. Hal yang paling menakutkan dari klan Annihilation-ku adalah kekuatan Annihilation-nya. Itulah mengapa kami berada di peringkat 100 ras teratas di alam semesta. Meskipun benda ini hanya dapat meningkatkan kekuatan kami sebesar 10%. Bahkan 10% dari kekuatan Annihilation itu sudah cukup untuk menjadikanku bintang yang sedang naik daun di klanku dan mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Di sebuah ruangan pribadi, seorang Master Earth Venerable, mengenakan baju zirah ganas dan dipenuhi duri, menatap dingin sebuah gelang di tribun di depannya. Di ruangan pribadi lainnya, Earth Venerable Saran menatap gelang di depannya dengan geli. Aku datang ke sini hanya untuk harta karun terakhir di lelang pasar gelap. Aku tak pernah menyangka akan menemukan benda ajaib seperti itu, yang meningkatkan kekuatanku sebesar 10%. Jika benda itu dapat meningkatkan saran kiku sebesar 10%, itu akan menjadi harta karun yang luar biasa. Ia berbicara dengan tenang sambil memasukkan harganya. Harganya meroket. Qin Chen mengira 200 ikan cahaya ilahi miliknya sudah cukup untuk menekan segalanya. Tetapi ia tidak menyangka penawaran akan terus berlanjut, dan berbagai macam harta karun mulai bermunculan. Terutama harta karun seperti buah kekacauan segudang dan meteorit surgawi. Meskipun harta karun ini memang luar biasa dan sangat berharga, bagi banyak Master Earthly Venerable, harta karun ini mungkin tidak cukup untuk mengubah dan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, gelang Void Mirage berbeda. Gelang ini dapat secara langsung meningkatkan efektivitas tempur mereka, memaksa banyak orang untuk membayar mahal demi mendapatkannya. Qin Chen mengerutkan kening, tahu bahwa jika ia melanjutkan, ia harus mengeluarkan harta karun yang luar biasa untuk mendapatkannya kembali. 1 miliar poin merit. Ikan cahaya ilahi raja seberat 10 jin 10 pon, dan kepiting berzirah tebal trikolor seberat 50 jin 50 pon. Ketika tawaran ini diajukan, aula lelang kembali hening, tanpa ada tawaran baru untuk waktu yang lama. Ikan cahaya ilahi raja tiba-tiba muncul kembali. Ikan cahaya ilahi raja seberat 10 jin 10 pon tak diragukan lagi merupakan raja ikan di pasar gelap. Sangat berharga hingga bisa dilelang begitu saja. Namun, siapa sangka kepiting berlapis baja tebal 3 warna seberat 50 jin 50 pon juga akan muncul. Apakah saya tidak salah lihat? Harga di atas sebenarnya untuk seekor kepiting berlapis baja tebal 3 warna raksasa. Ini adalah penguasa galaksi Nether. Konon, seorang yang terhormat pernah menangkap seekor kepiting berlapis baja tebal 3 warna raksasa di segitiga kematian Bermuda. Ia tidak siap saat menariknya, dan kepiting itu langsung meremukkannya, membunuhnya. Hanya sebuah kapal luar angkasa kosong yang terhanyut. Ku dengar 3 warna kepiting berlapis baja tebal 3 warna raksasa itu masing-masing melambangkan yin dan yang dan kematian. Keduanya sangat keras. Lapisan baja kepiting seberat 50 pon sangat kuat. Dengan pemurnian dan pengorbanan sederhana,
ia dapat dibuat menjadi lapisan baja terbaik. Ketika Qin Chen mengumumkan kedua barang ini, banyak kotak terdiam. Ini adalah spesies unik dari galaksi Nether. Kebanyakan orang hanya pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya secara langsung. Beberapa orang bahkan menduga bahwa benda ini diambil oleh pasar gelap itu sendiri. Tetapi setelah dipikir-pikir, gelang meraj itu sendiri adalah barang pasar gelap. Jika pihak lain ingin menaikkan harga, mereka bisa saja mengambil salah satunya. Jika dia menaikkan harga setinggi itu, bukankah dia akan menakuti penawar lain? Tapi selain pasar gelap, orang mesum mana yang merasuki dua spesies asing ini di galaksi Nether? Mungkinkah dia telah memancing di galaksi Nether sepanjang tahun dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun? Jika seseorang tahu bahwa Qin Chen hanya memancing di galaksi Nether selama 1 tahun, saya bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi gila. Bab 3808 Harta Karun di Tangan. Melihat kerumunan yang segera tenang setelah tawarannya, Qin Chen tak kuasa menahan napas lega. Ketakutan terbesarnya adalah, bahkan setelah ia mengajukan tawaran, masih akan ada persaingan sengit yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Dari spesies alien galaksi Netherworld di cakram giok penciptaan Qian Kun miliknya, Raja Ikan Cahaya Ilahi dan kepiting raksasa berzirah tebal 3 warna adalah yang paling tidak ia butuhkan. Memurnikan Raja Ikan Cahaya Ilahi dapat meningkatkan kekuatan batinnya. Tetapi tujuan Qin Chen saat ini adalah untuk menerobos ke alam mulia, bukan untuk meningkatkan kekuatan batinnya lebih lanjut. Tanpa itu, memurnikan lebih banyak ikan cahaya ilahi akan sia-sia. Sedangkan untuk kepiting raksasa berzirah tebal 3 warna, manfaatnya adalah pemurnian fisik, dan cangkangnya dapat dibuat menjadi perisai dan baju zirah pelindung. Untuk pemurnian fisik, Qin Chen sudah memiliki tubuh pedang 6 jalan reinkarnasi dan monumen kristal nirvana. Dan untuk baju zirah, ia sudah memiliki zirah ilahi langit cerah. Itulah sebabnya Qin Chen menawarkan kedua harta ini. Sebenarnya, Qin Chen ingin melelang koi pelangi. Tetapi koi pelangi itu telah dilihat oleh anggota Zerg Emas Hitam, dan terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Melelangnya akan mengungkap identitas aslinya, jadi dia tidak melakukannya. Tak hanya para juru lelang yang tercengang, bahkan wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan pun menatap layar besar yang menampilkan penawaran dengan tak percaya. Setiap barang dalam lelang ini sungguh luar biasa, setidaknya menggemparkan dunia. Namun, ia tidak menyangka barang-barang itu begitu luar biasa, bahkan lebih menakjubkan daripada beberapa barang lelangnya sebelumnya. Beberapa orang yang telah menghabiskan poin merit mereka untuk melihat-lihat merasa perjalanan mereka sangat berharga. Meskipun mereka belum melihat kepiting raksasa berlapis baja tebal 3 warna atau Raja Ikan Cahaya Ilahi, fakta bahwa keduanya telah terdaftar berarti kepiting raksasa berlapis baja tebal 3 warna ada di lelang, dan mereka akan segera dapat melihatnya diperdagangkan. Harta karun lainnya pasti akan langsung diburu. Tetapi beberapa orang enggan berpisah dengan gelang Void Meraj. Hening sejenak. Tetapi kemudian tawaran baru masuk. 1,8 miliar poin jasa. 2 Vena Suci Mulia. Ditambah buah dao 5 elemen. Hal ini langsung memicu kehebohan. Buah dao 5 elemen juga merupakan barang berharga. Qin Chen tidak menaikkan tawarannya. Ia tidak berpikir harganya lebih tinggi dari harga dirinya. Kecuali jika orang yang menawarkan gelang meraj lebih tertarik pada buah dao 5 elemen. Namun, orang yang menawarkannya berasal dari pasar gelap. Dan ia tidak percaya pasar gelap akan kekurangan barang-barang seperti itu. Sebaliknya, pengalamannya baru-baru ini di pasar gelap telah memberi Qin Chen firasat samar bahwa alasan pasar gelap menjadikan ikan cahaya ilahi sebagai komoditas umum kemungkinan besar karena mereka memiliki kebutuhan khusus akan ikan dari galaksi Nether. Juru lelang jelas menganggap harga itu lebih tinggi dari harga Qin Chen, sehingga tempat itu sunyi. 2 miliar poin jasa, 2 Vena Suci yang mulia, seekor belut listrik Netherworld laut dalam sepanjang 3 meter. Tiba-tiba, harga baru dinaikkan. Juru lelang gempar. Jika harga sebelumnya tidak menggoyahkan Qin Chen, maka tawaran ini sudah lebih dari cukup untuk menggoyahkan tawarannya sebelumnya. Belut listrik Netherworld laut dalam, yang jelas merupakan spesies eksotis lain dari galaksi Nether, jelas tidak kalah kuat dari kepiting lapis baja tebal 3 warna. Hati Qin Chen mencelos saat melihat tawaran ini.
Ia tahu tawaran itu memang lebih kompetitif daripada tawarannya sendiri. Tetapi itu sudah cukup untuk mengancamnya. Kalau dipikir-pikir, ia bukan satu-satunya yang bisa menangkap alien galaksi Netherworld. Hanya saja kemungkinan kemunculannya sangat rendah. Selama bertahun-tahun, pasti ada orang lain yang bisa menangkapnya. Jika ia ingin menstabilkan posisinya, ia harus menawar lagi. Dia tidak ingin melepaskan Void Mirage Wristband. Lagi pula, gelang itu datang bersama Clear Sky Divine Armor. Tidak masalah jika dia tidak menemukannya. Tetapi sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak mungkin melepaskannya. Tidak ada yang tahu apa efek gabungan dari Void Mirage Wristband dan Clear Sky Divine Armor. Tetapi Qin Chen tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. 1,2 miliar poin merit. Seekor ikan Raja Cahaya Ilahi 10 jin. Seekor kepiting raksasa 50 jin dengan armor tebal 3 warna. Dan sebotol 10 pil ilahi dao surgawi yang mengandung 5 elemen berbeda. Qin Chen kembali menawar. Kali ini menambahkan 200 juta poin merit dan 10 pil ilahi dao surgawi. Dia sudah menawar pil ilahi dao surgawi sebelumnya. Jadi semua orang sudah siap. Dia menambahkan 5 lagi kali ini untuk menaikkan harga. Sedangkan untuk spesies alien Nether Galaxy, dia tidak ingin menambah lagi pada lelang Void Mirage Wristband. Menawarkan 2 spesies alien sekaligus sudah cukup aneh. Tetapi menawarkan 3 terlalu berlebihan. Dan pasti akan menarik perhatian. Terlebih lagi, harga ini seharusnya jauh melampaui tawaran sebelumnya. Raungan dahsyat. Meletus. Titik. Bahkan aula lelang yang dibatasi pun tak mampu meredam keriuhan. Banyak orang bahkan tak repot-repot menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka sudah menyiapkan 5 pil ilahi dao surgawi. Tetapi kini jumlahnya bertambah menjadi 10. Bagaimana mungkin orang ini punya begitu banyak? Meskipun pil ilahi dao surgawi tidak seberharga harta karun seperti buah kekacauan primordial wancu atau buah dao 5 elemen, jumlahnya luar biasa banyak. 10. Bagi banyak faksi, ini adalah harta karun yang sangat langka. Setelah keriuhan itu, tak ada tawaran baru yang muncul di layar lelang. Semua orang tahu tak ada yang bisa melampaui harga saat ini. Setiap penggemar pasar gelap yang baik pasti akan memilih tawaran Raja Ikan. Melihat tak ada tawaran, wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata kepada semua yang hadir, "Silakan tunggu keputusan akhir." Suasana tiba-tiba menegang. Qin Chen merasa sedikit gugup. Meskipun ia tahu tawarannya menguntungkan, ia ragu. Bagaimana jika? Sesaat kemudian, wanita berbaju merah tersenyum dan mengangguk. Lalu berkata kepada banyak kotak yang hadir, "Kita telah membuat keputusan. Selamat kepada teman yang menawar Raja Ikan Cahaya Ilahi. Gelang Void Mirage ini milikmu. Silakan lanjutkan transaksi sekarang." Di dalam kotak, Qin Chen menghela napas lega. Ia akhirnya memenangkan lelang. Ia segera mengeluarkan token pasar gelap suku 1000 mata dan token jasa suku Wala. Memasukkan poin jasanya. Lalu, dari cakram giok penciptaan Qian Kun, mengambil Raja Ikan Cahaya Ilahi. Kepiting raksasa berlapis baja tebal 3 warna, dan pil ilahi dao surgawi. Lalu memindahkannya ke depan. Ketika Raja Ikan Cahaya Ilahi dan kepiting raksasa berlapis baja tebal 3 warna muncul di tribun, suara terkesiap terdengar dari setiap kotak. Wanita berbaju merah memeriksa barang-barang itu sebentar sebelum memindahkan gelang Void Mirage. Ketika gelang Void Mirage menghilang, banyak orang di dalam kotak menghela napas. Tatapan ahli klan Silence itu dingin. Namun ia tak berdaya. Meskipun Void Mirage Wristband sangat berharga, ia tidak mungkin menukarnya dengan sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai harta karun. Sedangkan harta karun lainnya, mereka tidak bisa menandingi Divine Light Fish King dan sejenisnya. Di ruang pribadi, begitu Qin Chen menerima Void Mirage Wristband, Clear Sky Divine Armor di dalam tubuhnya memancarkan daya tarik yang kuat.